Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut dengan gembira keputusan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026. Menurut Erick, kesempatan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun depan ini adalah momentum sangat penting untuk peningkatan kualitas dan pengalaman tanding timnas Indonesia. Erick Thohir menyampaikan apresiasi tinggi, menilai penunjukan ini merupakan bukti nyata peningkatan reputasi Indonesia di mata FIFA, menyusul kesuksesan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan, ujar Erick. Turnamen FIFA Series yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series adalah ajang 2 tahunan yang mempertemukan negara-negara dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan internasional. Ajang ini pertama kali digelar pada tahun 2024. Untuk edisi 2026, Indonesia akan kedatangan negara-negara peserta dari 5 konfederasi di luar Asia yang detailnya akan ditentukan lebih lanjut oleh FIFA. Erick menegaskan ajang ini merupakan momentum penting bagi sepak bola Indonesia karena akan menambah pengalaman bagi pemain serta pelatih. Selain itu, ini juga akan menjadi kesempatan menguji strategi permainan timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh dari luar Konfederasi Asia yang selama ini jarang dihadapi. Erick Thohir mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kembali oleh FIFA yang ia nilai sebagai pengakuan terhadap antusiasme federasi dan supporter Indonesia dalam membangun sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 bukanlah medali emas. Target ini menurun dari target timnas Indonesia U22 di SEA Games edisi sebelumnya. Pada edisi 2023, Garuda Muda berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan timnas Thailand U22 di partai final. Walau begitu, tim Kemenpora juga melaporkan ada potensi emas dari 17 cabur yang diikuti oleh kontingen Indonesia. Sementara itu, Erick mengatakan setelah evaluasi panjang kontingen Indonesia diproyeksikan untuk berada di peringkat ketiga klasemen akhir SEA Games Thailand 2025. Hal ini sesuai dengan perkiraan medali emas yang akan didapat. Tapi hasil evaluasi kami baru di 80-an. Artinya kalau di 80-an itu sama target seperti sebelumnya di ranking 3, pungkasnya. Di tengah proses seleksi pelatih baru muncul kabar panas PSSI memasukkan Sintayong ke dalam daftar 5 kandidat pelatih timnas Indonesia. Prediksi ini awalnya disampaikan oleh Andre Rosiade dalam sebuah podcast, di mana ia menyebut bahwa STY dan Timur Kapadze hampir pasti berada dalam daftar. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga membenarkan bahwa federasi memang telah mengantongi 5 nama yang kini dalam tahap penilaian. Ia menggambarkan situasi ini seperti 5 kunci yang sedang diuji untuk menentukan mana yang paling cocok membuka masa depan Garuda. Namun ia mengingatkan jika STY kembali, target jangka pendek harus tegas seperti juara Piala AFF 2026, lolos hingga perempat final Piala Asia 2027. PSSI dijadwalkan melakukan wawancara dengan para kandidat pekan depan dan publik menanti siapa yang akhirnya dipilih. Di sisi lain, calon pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze mencuri perhatian publik dengan cara yang tak terduga. Ia terlihat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta dan momen itu langsung viral. Awalnya kedatangan Kapadze ke Indonesia disebut sebagai liburan, bukan urusan negosiasi. Namun aksi religius tersebut membuat netizen menilai ia semakin dekat dengan PSSI secara resmi telah menunjuk Nova Arianto untuk mengemban tugas sebagai juru taktik utama Timnas Indonesia U20. Pengumuman penting ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor PSSI, tepatnya di GBK Arena, Jakarta, pada hari Kamis sore 20 November 2025. Mengemban tanggung jawab baru yang lebih besar, Nova Arianto menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh induk organisasi sepak bola nasional. Saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI bersama dengan jajarannya atas kesempatan, atas pekerjaan yang pastinya sangat luar biasa dalam karir saya, ujar Nova. Ia menegaskan komitmen penuhnya untuk menjalankan tugas melatih tim muda ini dengan sebaik-baiknya. Nova Arianto kemudian menjabarkan sasaran utama dari penunjukannya sebagai kepala pelatih Garuda Muda U20, yakni mengantar para pemain junior menuju level tertinggi tim senior. Ia menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah pengembangan karir pemain hingga menembus skuad utama Merah Putih.
Lolos ke kompetisi bergengsi seperti Piala Dunia atau Piala Asia dianggapnya hanya bagian dari tahapan yang harus dilalui. Target tertinggi bagi Nova adalah bagaimana setiap talenta muda dapat mencapai skuad inti Timnas Senior Indonesia. Timnas Indonesia U22 kembali menata panggung SEA Games 2025 dengan ambisi besar. Berstatus sebagai juara bertahan, skuad Garuda Muda datang ke Thailand bukan hanya untuk mempertahankan tradisi emas, tetapi juga menunjukkan kualitas generasi baru yang semakin matang, terutama dengan potensi hadirnya 6 pemain abroad. Pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa SEA Games 2025 bukan ajang yang bisa dipandang sebelah mata. Karena itu, ia berharap para pemain yang berkarir di luar negeri dapat bergabung demi memperkuat komposisi tim. Saya sangat senang kalau semua pemain bisa bergabung di SEA Games nanti. Kita tidak boleh meremehkan ajang ini meski namanya hanya SEA Games. Kita tetap dituntut untuk memberikan yang terbaik, ujar Indra Syafri. PSSI kini tengah melobi klub-klub luar negeri agar melepas ke para pemain muda Indonesia yang berkarir di Eropa maupun Amerika Serikat. 6 nama yang menjadi prioritas diharapkan bisa hadir untuk memperkuat Garuda Muda. Nama-nama tersebut diantara lain Marcelino Ferdinand, Ivar Janner, Mauro Zylstra, Deon Marks, Tim Geupens, dan Adrian Wibowo. Kehadiran nama-nama ini dinilai krusial karena akan meningkatkan kualitas permainan Indonesia di setiap lini. Mulai dari kreativitas Marcelino, stabilitas gelandang seperti Jenner, hingga opsi menyerang yang bisa diberikan Zylstra maupun Adrian Wibowo. Indra Syafri menilai kombinasi pemain lokal dan abroad akan menjadi kunci mempertahankan medali emas. Yang terbaik harus kita ajak supaya apa yang diinginkan masyarakat Indonesia bisa kita emban dengan baik, tegasnya. Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Meski di atas kertas Indonesia lebih kuat, Indra menegaskan bahwa semua lawan harus diperlakukan serius. Timur Kapadze mengakui pernah dikontak perwakilan PSSI. Pengamat politik sekaligus pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali mengatakan perwakilan PSSI sudah melakukan interview kepada Timur Kapadze secara mendalam. Timur Kapadze bahkan ditanya soal peluang melatih Timnas Indonesia Senior atau kelompok umur. Satu yang pasti, Timur Kapadze tiba di Indonesia pada Jumat pagi WIB. Tak lama setelah mendarat di tanah air, Timur Kapadze langsung menjalani sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Agenda utama Timur Kapadze di Indonesia adalah menjalani liburan atas undangan salah satu perusahaan minyak dan gas asal Uzbekistan. Rencananya setelah dari Jakarta, pelatih asal Uzbekistan ini langsung liburan di Bali dan Lombok. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan sudah mengantongi 5 calon pelatih Timnas Indonesia. Rencananya pekan depan, Exco PSSI dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwibirs akan mewawancarai sejumlah calon pelatih Timnas Indonesia. Lantas, apakah Timur Kapadze masuk ke dalam 5 calon pelatih Timnas Indonesia yang dimaksud Sumarji? Menarik dinantikan kelanjutannya. PSSI bakal mendapatkan momentum yang tepat saat ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA mengumumkan bergulirnya FIFA Series 2026 yang akan bergulir pada jendela FIFA Matchday Maret dan April tahun depan. Ini akan menjadi implementasi pertama turnamen setelah FIFA membuat edisi pilot pada Maret 2024. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series. Kabar ini datang di waktu yang tepat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, FIFA Series 2026 diperkirakan jadi momentum perdana publik bakal menyaksikan debut pelatih anyar Timnas Indonesia. Sebagai informasi, PSSI sudah memberi target bakal memperkenalkan pelatih anyar untuk Timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Mengingat tidak ada jeda internasional lagi pada sisa waktu 2025, maka agenda Timnas Indonesia terdekat akan tersaji pada Maret 2026. FIFA Series 2026 bakal memberikan pengalaman baru bagi Timnas Indonesia di ajang internasional. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menghadapi tim-tim dari berbagai konfederasi. Karena itu, Timnas Indonesia bakal dapat gambaran seandainya bakal bertanding di ajang Piala Dunia menghadapi tim-tim dari luar benua Asia. Dalam pernyataan terakhir, PSSI telah menyebut ada 5 kandidat yang bakal menjadi pelatih anyar Timnas Indonesia. Namun, PSSI belum bersedia menyebut siapa kelima nama kandidat tersebut.
PSSI berkomitmen bakal mencari kandidat terbaik yang bersedia melatih timnas Indonesia.